Halo teman pemilih, berjumpa dengan saya Rian selaku host di Camilan, Cacahan Pemilu dan Pemilihan. Nah, pada sore hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Lebak, yaitu Bapak Denny Wahyudin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Assalamualaikum Bapak Denny, gimana kabarnya untuk hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan hari ini alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya karena sudah hadir dan meluangkan waktunya pada sore hari ini dan mengisi luang untuk jadi pemateri di podcast hari ini. Selanjutnya teman pemilih melanjutkan obrolan dari episode sebelumnya dalam rangka mengenal lebih dekat dengan para anggota KPU Kabupaten Lebak. Kita bersama dengan Bapak Denny selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak terkait tugas-tugas Bapak di Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak bisa boleh cerita sedikit aja tentang perjalanan Bapak sebelum menjadi komisioner dan setelah menjadi komisioner itu seperti apa sih Pak? Khususnya di bidang hukum dan pengawasan. Baik, terima kasih Mas Rian. Pertama, ketika saya duduk di penyelenggara pemilu, waktu itu saya dari bawah dulu. Ya. Pernah menjadi anggota KPPS. Ya. Setelah itu saya juga pernah menjadi anggota PPS. Wah. Saya masih ingat betul ketika itu saya dikasih honor kurang lebih 285.000 Wah. per bulan ya waktu saya jadi anggota PPS. Nah, setelah itu saya berpartisipasi kembali menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Maja. Nah, pernah menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Maja 2 periode. Nah, setelah itu saya mencoba beradu nasib barangkali di pendaftaran Bawaslu. Ya. Beradu nasib di pendaftaran Bawaslu dan alhamdulillah kemarin saya sebelum di KPU menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Lebak. Nah, setelah saya resign dari Bawaslu Kabupaten Lebak, saya mencoba untuk daftar di KPU Kabupaten Lebak. Dan alhamdulillah Tuhan mengizinkan saya untuk berkiprah di KPU Kabupaten Lebak. Itu proses awal ketika saya memang duduk di KPU Kabupaten Lebak. Wah, menarik banget perjalanan Pak Denny dari awal hingga akhirnya sampai di KPU Kabupaten Lebak ini. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak, apa yang menjadi dorongan utama Bapak buat mengambil langkah menjadi anggota KPU Kabupaten Lebak Pak? Pertama, karena memang basic saya itu di penyelenggara, saya sudah mencintai dunia penyelenggara barangkali. Karena kenapa? Saya tidak tertarik menjadi tim sukses atau tim pemenangan dan lain sebagainya yang berbaur dengan politik ya. Tetapi saya lebih tertarik bersifat netral. Nah, makanya saya memilih menjadi penyelenggara, konsisten di penyelenggara karena saya berpikir bahwa penyelenggara ini ya konsisten gitu, netral, sehingga di bawah juga saya enggak dituduh macam-macam gitu. Saya memihak inilah, memihak itulah, maka saya fokuskan untuk berkiprah di penyelenggara. Berarti pengalaman Bapak seputar pemilu dan pemilihan tuh udah terlalu matang lah Pak ya, udah banyak banget. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak. Mungkin bisa berbagi sedikit tips nggak Pak kepada teman pemilih tentang bagaimana proses dan perjalanan karir Bapak sampai akhirnya menjadi bagian dari KPU ini Pak? Ya. Pada dasarnya kita itu tidak tahu mau seperti apa. Manusia itu tidak tahu seperti apa. Saya itu ketika berkiprah di penyelenggara pemilu, saya mengalir aja. Bagaikan air mengalir. Saya tidak pernah mencoba saya ingin jadi ini, saya ingin jadi Bawaslu, saya ingin jadi KPU, tidak. Tetapi saya mencoba mengalir, mengikuti hati nurani saya ini cocoknya di mana gitu. Nah, akhirnya dengan PD-nya, dengan basic yang saya punya, maka saya bertekad untuk konsisten di penyelenggara. Dan alhamdulillah kemarin waktu di Bawaslu saya pernah 1 periode. Nah, sekarang di KPU baru setahun lebih ya barangkali. Di KPU tetap konsisten di penyelenggara. Jadi yang penting kita niat aja dulu. Ya, kita niat dulu di mana kita berkiprah, nanti Tuhan lah yang menentukan. Yang penting ada niat dan berusaha. Itu barangkali. Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada teman pemilih nggak Pak, seperti apa ruang lingkup
tugas dan fungsi Bapak dalam peran sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Pak? Oke. Pada dasarnya ini semua anggota KPU Kabupaten Lebak itu mempunyai tugas dan masing-masing. Nah, tugasnya masing-masing ini wabil khusus divisi pengawasan itu melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu. Ya, jadi tahapannya itu kita awasi apakah memang tahapan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Jangan sampai ini tidak terlaksana tahapan ini satupun, ya, ini nggak boleh. Nah, itu tugas divisi hukum pengawasan. Yang selanjutnya ini saya banyak ya tugas divisi hukum dan pengawasan, tetapi saya coba ambil poin-poin tertentunya saja agar bagaimana masyarakat luas bisa mengetahui tugas divisi hukum dan pengawasan. Nah, selain itu divisi pengawasan juga terfokus terkait dengan menangani sengketa proses. Kalau ada sengketa sebelum naik ke pengadilan atau sebelum naik ke MK, kita pelajari dulu nih divisi pengawasan apa yang disengketakan, ya, salah satunya itu. Nah, selain itu juga ada tupoksinya untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu di bawah naungan KPU? Ya, salah satunya adalah PPK, PPS, dan KPPS. Ketika ada PPK, PPS, dan KPPS yang melanggar aturan tidak sesuai dengan tupoksi penyelenggara pemilu, maka ini harus ada kajian khusus. Apakah dia jadi tim sukses umpama nih PPK atau jadi tim pemenangan dan lain sebagainya. Nah, ketika memang itu terbukti, ada videonya dan lain sebagainya, maka ada laporan ke KPU. Nah, itu bisa kita tindak secara tegas. Kalau seandainya penyelenggara pemilu lihat kiri kanan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tugas divisi hukum dan pengawasan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari salah satu tupoksi di divisi Bapak, yaitu di divisi hukum dan pengawasan, Pak, kan di sana ada yang namanya SPIP atau kita kenal dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, dalam sistem ini boleh dijelaskan nggak, Pak, sebagai gambaran bagaimana proses SPIP tersebut berjalan, Pak? Ya, SPIP itu sistem pengendali internal pemerintah, yaitu di KPU itu ada. Nah, artinya kalau sistem ini tidak dikendalikan, ini KPU khawatir melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar tahapan. Nah, sedangkan tidak boleh, ada aturan. Ketika KPU melakukan sesuatu, itu ada aturannya, tidak boleh, ya. Nah, tugas saya memastikan bahwa ketika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, tidak boleh ada kegiatan di luar tahapan, tidak boleh ada kegiatan di luar ketentuan yang berlaku. Semuanya terkonsep, semuanya teratur dalam peraturan KPU. Jadi tidak boleh ngadain kegiatan yang memang tidak ada aturannya, gitu ya. Nah, itu harus saya pastikan. Semua tahapan yang ada di KPU itu berjalan dengan baik tanpa ada satupun kegiatan tahapan demi tahapan yang terlewati. Nah, itu maksudnya. Setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak nih, Pak, mungkin teman pemilih bertanya-tanya bagaimana pengalaman dari divisi hukum dan pengawasan itu sendiri, Pak. Kan kayak lengang gitu setelah pemilu itu, mungkin teman pemilih bingung gitu dan ingin tahu apakah ada tantangan tertentu, Pak, dan menurut Bapak itu apa langkah-langkah yang bisa dipersiapkan agar kedepannya berjalan lebih lancar terkait ada tantangan tersebut, Pak? Oke, pada dasarnya divisi hukum itu memang harus mempunyai kajian-kajian hukum yang tajam. Karena begini, ketika kita dalam proses pemilu, itu kalau kita tidak mengetahui aturan, maka kita tidak akan bisa melangkah. Ya, makanya
tahapan-tahapan pemilu itu harus dibarengi dengan kajian-kajian hukum, ya, agar tidak salah langkah ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita menentukan kegiatan. Itu harus memang kajian-kajian hukumnya harus kita pelajari terlebih dahulu, ya. Intinya jangan salah langkah lah. Ketika memang ada kegiatan di luar tahapan, oh ini nggak bisa diadakan oleh KPU karena ini di luar tahapan. Jadi pada dasarnya memang segala kegiatan itu harus sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku. Nah, Pak. Nah, dalam menjalani proses karir hingga saat ini, Pak, hal atau pengalaman apa sih yang paling Bapak rasakan sebagai hal yang paling berkesan atau menyenangkan selama bekerja di KPU Kabupaten Lebak? Baik, ya namanya pekerjaan, ya. Sebisa mungkin setiap pekerjaan itu kita jadikan kebutuhan dan tanggung jawab terutama, ya. Meskipun namanya pekerjaan ada lelah, capek karena menguras tenaga, waktu, pikiran, ya itu adalah salah satu konsekuensi kita yang harus kita lakukan barangkali, ya. Kesan-kesannya cukup banyak lah, ya, kesan-kesannya cukup banyak. Yang sangat berkesan sekali ketika kita bisa mensukseskan pemilihan atau pilkada di Kabupaten Lebak ini berjalan dengan baik, dengan kondusif, tanpa ada sedikit persoalan-persoalan yang krusial. Artinya setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi itu merupakan salah satu yang berkesan buat saya pribadi, ya. Berkesan buat saya pribadi ketika memang semua tahapan berjalan dengan baik, kegiatan-kegiatan KPU berjalan dengan baik, pilkada, pemilu tidak ada diskresi, tidak ada persoalan yang menonjol, artinya bisa terselesaikan dengan baik, didukung dengan aparat pemerintahnya, dengan APH-nya, ya, sehingga berjalan dengan baik. Itu barangkali. Nah, kan tadi Bapak sudah sharing terkait hal yang paling berkesan dan tantangan selama menjadi anggota KPU Kabupaten Lebak. Nah, biasanya tuh Bapak gimana sih cara mengatasi hal-hal yang menjadi tantangan selama bekerja menjadi anggota KPU Kabupaten Lebak? Baik. Pertama, kita pelajari dulu persoalan yang ada, ya, di divisi hukum pengawasan ini tidak sembarangan. Artinya ketika ada persoalan-persoalan baik itu internal maupun eksternal, kita pelajari dulu, ya. Kita pelajari dulu apa nih persoalannya, ya. Contoh umpama, apakah persoalan yang kita hadapi ini dengan eksternal atau dengan internal? Kalau dengan eksternal, apa yang dipersoalkan? Ada umpama terkait berita acara, ya. Nah, ini yang digugat atau ini yang dipersoal. Nah, kita pelajari dulu, ya, di mana letak kesalahannya. Nah, kalau memang ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, nah kita nggak usah takut, ya. Kalau memang ini salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Ya, di mana letak kesalahannya? Tetapi yang jelas, segala sesuatu persoalan itu kan bisa diselesaikan. Nah, cuman sebelum melangkah lebih jauh, pelajari dulu persoalannya seperti apa. Sekecil apapun persoalan, kita harus selesaikan dulu. Ya, kita kaji dulu, kita selesaikan dulu. Nah, baru kita konfirmasi kepada teman-teman yang lain bahwa ini ada kesalahan teknis dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kita tidak bisa putuskan sendiri nih, meskipun saya selaku divisi hukum pengawasan. Oh, ini ada masalah, ini tidak bisa diselesaikan sendiri, ya, ini harus diselesaikan bareng-bareng. Jadi pada dasarnya setiap persoalan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kita bareng-bareng dalam menyikapi hal-hal permasalahan yang timbul baik eksternal maupun internal. Berarti harus berkesinambungan ya, Pak. Iya. Sesama tim harus saling kuat, khususnya di divisi hukum dan pengawasan. Iya dong. Oke, Pak, ada nggak sih, Pak, hal-hal berharga yang bisa Bapak ambil atau pelajari selama menjadi anggota KPU Kabupaten Lebak, khususnya di divisi hukum dan pengawasan? Banyak sekali hal-hal yang berharga yang tentunya bisa menambah buat pengalaman kita, buat wawasan kita, terutama yang pertama berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum itu kita tidak bisa coba-coba, kita tidak bisa asal-asal, ya. Ketika kita melakukan kesalahan, ya ini prosesnya ya proses hukum, ya. Artinya segala sesuatu kegiatan kita harus berlandaskan dengan hukum, ya, harus mengacu kepada aturan yang berlaku.
gitu. Jadi tidak boleh kita melangkah tanpa aturan yang jelas. Nah, itu barangkali. Kalau boleh tahu Pak, biasanya gimana sih Pak cara Bapak menyeimbangkan kesibukan antara bekerja dengan kehidupan di luar pekerjaan? Nah, ini yang lumayan Menarik ya. ya. Kemarin ketika kita memang di tahapan itu kan tahapan kita itu sangat padat Ya, sekali. hektik ya. Apalagi ketika saya dilantik menjadi anggota KPU itu cuman 14 hari ke pemilihan waktu itu. Saya bukannya siap-siap lari, tetapi memang harus lari, gitu ya, harus lari. Pada prinsipnya, ketika memang kita sudah berkomitmen untuk berkiprah di penyelenggara, apalagi untuk menghibahkan diri kita di penyelenggara, maka yang lebih kita utamakan adalah kepentingan negara, tugas, karena memang ini adalah konsekuensi yang harus kita terima. Kemarin memang di tahapan pemilu terutama semua terfokus ke tahapan pemilu. Ya, semua terfokus kepada tahapan pemilu. Bahkan teman-teman juga yang di sekretariat dibilang tidak ada libur sih, ada libur, cuman memang waktunya sedikit gitu ya. Karena memang kita tahapannya sangat padat sekali, sangat beririsan sekali. Ya, ada kalanya memang libur, ada kalanya memang tahapan yang sangat padat. Bahkan Sabtu Minggu teman-teman konsentrasi di kantor kemarin itu. Nah, mungkin di sela-sela saja ya, di sela-sela kesibukan kita kalau memang ada waktu untuk keluarga ya kita sisihkan untuk keluarga. Tetapi kalau memang seandainya tidak ada waktu, ada juga nanti waktunya gitu ya. Setelah tahapan ini selesai, setelah tugas kita selesai, ada juga nantikan waktunya. Yang penting kita konsentrasi terfokus kepada tugas kita, tupoksi kita sebagai penyelenggara pemilu, terutama penyelenggara negara, maka kita harus konsentrasi sepenuhnya di penyelenggara. Adapun untuk hal-hal yang lain itu nomor sekian lah ya, itu nomor sekian lah. Apalagi kan kalau seandainya ada persoalan, siapa yang jadi permasalahan ya? Nah, penyelenggara nanti yang akan disoal. Nah, jadi sebaik mungkin kita memberikan yang terbaik buat masyarakat dan bagaimana kita memberikan terbaik buat Kabupaten Lebak agar pemilu di Kabupaten Lebak berjalan dengan baik. Berarti waktunya tuh lebih banyak di KPU ya Pak, lebih dibanding banyak, keluarga. Lebih banyak di KPU. Sangat gitu. Menarik dan sangat keren lah pokoknya. Bahkan jarang pulang juga ya, karena apalagi di tahapan itu kan jam 12 teng nih, penutupan umpama ya. Nah, sebelum jam 12 kita kan belum bisa pulang. Oh iya. Ya, harus udah 2359. Iya, 2359 lah minimal 2359. Nah, setelah itu kita pleno, penutupan, pencalonan umpama ya. Pencalonan itu kan 2359. Nah, setelah 2359 tidak ada yang daftar, nah kita tutup umpama ya. Kita harus standby sampai jam 2359. Ya, itu hal-hal yang seperti itulah ya. Sangat mengabdi sekali untuk KPU ya Pak. Betul. Nah, di waktu senggang pada waktu senggang ini biasanya Pak Denny tuh suka ngapain sih? Ada nggak sih Pak hobi yang jadi cara Bapak buat santai atau melepas tekanan dari pekerjaan itu? Kalau seandainya waktu senggang, saya lebih suka ke kebun. Jadi saya lebih suka ke kebun karena memang di sela-sela kesibukan, apalagi kita sebagai orang kampung ya, orang kampung itu ya saya suka ke kebun. Kadang-kadang saya di kebun itu ya nyangkul gitu kan. Terus nanam cabe kayak begitu. Ya minimal gerak lah badan kan, olahraga dan lain sebagainya. Tapi memang ketika banyak waktu yang luang ya sesempat mungkin lah pergi ke kebun karena memang kondisi kita di awalnya juga orang kampung. Ke sawah gitu kan, lihat-lihat sawah dan lain sebagainya. Refreshing ya Pak sebelum tahapan pemilu. Nah, refreshingnya seperti itu ya. Sebelum kita akhiri podcast hari ini Pak, apa sih harapan Bapak untuk penyelenggaraan pemilu ke depannya Pak? Baik, terima kasih. Harapan saya ya, baik secara pribadi maupun secara anggota KPU Kabupaten Lebak, pertama saya berharap di segala tahapan pemilu itu tidak ada persoalan. Sekecil apapun itu ada persoalan, itu bisa terselesaikan secara kelembagaan, secara hati nurani terutama. Ya, karena tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Yang selanjutnya, saya berharap tahapan-tahapan pemilu itu berjalan dengan baik. Tidak ada tahapan-tahapan yang terlewatkan.
ya, karena ketika memang ada tahapan yang terlewatkan, wah ini berbahaya, ya, berbahaya. Ini bisa menyalahi aturan. Nah, ini konsekuensinya sangat tinggi sekali. Jadi saya berharap pemilu ke depannya tidak ada persoalan baik secara kelembagaan dan terutama tahapan-tahapan pemilu berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di akhir episode. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Denny untuk sharing cerita dan pengalaman karirnya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman pemilih yang ada di luar sana. Dan yang lagi dengerin atau nonton. Sebelum menutup podcast pada sore hari ini, saya mau izin pantun dulu ya Pak, untuk boleh. penutup pada sore hari ini. Ada si Bowo membeli pizza di Kramat Jati. Cukup sekian kita berpisah, semoga terkenang sampai ke hati. Teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak podcast KPU Kabupaten Lebak pada sore hari ini. Nantikan tayangan podcast KPU Kabupaten Lebak selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.